Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Warti Susilo, tempatnya informasi materi geografi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komponen dan jenis-jenis peta. Semoga kalian semua sehat walafiat agar dapat mengikuti pembahasan kita kali ini. Yuk! Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian klik tombol loncengnya. Jangan lupa share ya, dan like jika suka, kemudian silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Komponen dan jenis-jenis peta. Komponen peta. Beberapa komponen kelengkapan peta yang secara umum yang terdapat banyak di berbagai peta antara lain. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan identitas atau nama untuk menjelaskan isi dari gambar peta. Judul peta biasanya terletak di bagian atas peta. Yang kedua adalah garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi 4. Yang ketiga adalah garis astronomis, yaitu terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Yang keempat adalah petunjuk arah. Petunjuk arah pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menuju ke arah utara. Petunjuk arah dapat menunjukkan arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Yang kelima adalah inset. Inset menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas. Yang keenam adalah skala peta. Skala peta merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Yang ketujuh adalah simbol peta. Simbol peta merupakan lambang tertentu yang memiliki makna dan mudah dipahami oleh orang banyak yang digunakan untuk memberi tanda fenomena yang terdapat pada suatu wilayah. Yang kedelapan adalah warna. Warna digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek pada permukaan bumi. Yang kesembilan adalah legenda, di mana legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol peta yang digunakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Yang ke-10 adalah sumber peta. Sumber peta dicantumkan agar para pembaca tahu dari mana sumber peta tersebut diperoleh. Adalah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta sangat diperlukan terutama pada peta-peta yang menggambarkan data atau keadaan yang cepat berubah. Yang ke-12 yaitu tipe huruf dan kegunaannya. Tipe huruf yaitu untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada. Yang ke-13 adalah proyeksi peta, yaitu penggambaran bumi dalam berbagai bentuk. Nah, itulah 13 komponen yang harus dimiliki oleh peta agar peta mudah dipahami dan lebih menarik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta. Jenis peta yang pertama yaitu berdasarkan isinya. Peta berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang peta umum. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan keadaan umum dari suatu wilayah. Keadaan umum yang digambarkan meliputi objek atau kenampakan alam dan buatan. Objek alam misalnya sungai, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, dan laut. Objek buatan misalnya kota, jalan, dan rel kereta api. Peta umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peta topografi. Peta topografi merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambarkan dalam bentuk garis kontur. Peta umum yang kedua adalah peta korografi. Peta korografi merupakan peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil
antara 1:250.000 sampai dengan 1:1 juta atau lebih. Peta umum yang ketiga adalah peta dunia. Peta dunia merupakan peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jenis peta berdasarkan isinya yang kedua yaitu peta tematik atau peta khusus. Peta tematik merupakan peta yang menggambarkan ketampakan-ketampakan atau fenomena geosfer tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Contoh dari peta tematik atau peta khusus antara lain adalah peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta penyebaran hasil pertanian, peta penyebaran hasil pertambangan, dan peta jalur penerbangan atau pelayaran. Jenis peta yang kedua adalah peta berdasarkan skalanya. Peta berdasarkan skalanya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta kadaster memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Biasanya digunakan untuk peta tanah pada sertifikat tanah. Yang kedua adalah peta skala besar. Peta skala besar merupakan peta yang berskala 1:5000 sampai 1:250.000. Biasanya digunakan untuk menggambarkan peta Kota Palu. Yang ketiga adalah peta skala sedang. Merupakan peta yang berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Biasanya untuk menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya peta Sulawesi. Yang keempat adalah peta skala kecil, di mana peta berskala 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu negara atau benua. Yang kelima adalah peta skala geografis. Peta ini mempunyai skala lebih dari 1:1 juta. Biasanya digunakan untuk menggambarkan kelompok negara, benua, atau peta dunia. Jenis peta yang ketiga adalah peta berdasarkan sumber datanya. Peta berdasarkan sumber datanya terbagi atas dua, yaitu peta dasar dan peta turunan. Peta dasar merupakan peta yang hasilnya dari survei langsung di lapangan dan dilakukan secara sistematik. Peta turunan merupakan peta yang dibuat atau diturunkan berdasarkan acuan peta yang sudah ada, sehingga survei langsung ke lapangan tidak diperlukan lagi. Jenis peta yang keempat adalah peta berdasarkan sifat datanya. Peta berdasarkan sifat datanya terbagi atas dua, yaitu peta stasioner dan peta dinamis. Peta stasioner merupakan peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang tetap atau relatif stabil. Peta dinamis merupakan peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang bersifat dinamis atau berubah-ubah. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.